tonton dan dengarkan khotbah Bapak Pendeta sampai simak STH dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di Taman Pinus Toknaka Nusalu bersama dengan mempersiapkan diri kita mendengarkan sabda Tuhan, siapkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami para umat-Mu sudah ada di sini, sudah berkumpul dan siap untuk mendengarkan sabda-Mu, karena itu Roh Kudus urapi kami semua, mampukan kami menjadi pendengar yang baik akan firman-Mu. Segala sesuatu yang akan menghalangi ibadah itu jauhkan dari kami. Biarlah firman-Mu hari ini betul-betul akan memberikan manfaat bagi kami, semangat bagi kami untuk terus hidup sebagai saksi-Mu di dunia ini. Ampuni kami dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan. Dan berita Injil pada pagi ini dari
Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-44 sampai 53. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Sabda Tuhan. Jemaat kita berdiri. Sabda Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus sampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Bagaimana kabar pagi ini? Luar biasa. Ada sukacita? Haleluya. Sekolah minggu ada banyak. Salam sekolah minggu. Bagaimana? Luar biasa. Salam PKB. Salam PPGT. Kader siap. Salam PWGT. Yalah PWGT. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sangat berbahagia. Ya, dalam kelakar-kelakar kukua yo melo kita suka opiki teme kombongan. Tasu apa tuh kepukara tuh? Pantas serapia. Dalam arti begini, mungkin ada yang ya di rumah terus atau terlalu sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, tapi hari ini kita boleh ada dalam suasana yang sangat sejuk ini, yang bagi saya baru pertama kali datang di sini. Mungkin ada yang sudah beberapa kali, tapi sesungguhnya bukan itu yang utama. Tetapi kita mau menyegarkan kembali iman kita dan untuk kembali merenung apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa murid-muridnya mereka membawa murid-muridnya keluar dan di suatu tempat, kalau dalam Alkitab itu dikatakan dekat Betani, maka Yesus terangkat ke sorga. Berarti kalau hari ini kita keluar agak jauh dan kita di sini berkumpul untuk menyaksikan bagaimana Yesus naik ke sorga. Kita rayakan suatu hari yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita ada di sini untuk merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah wujud nyata pengenalan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, satu pokok menjadi penekanan adalah mengenal Dia dengan benar. Untandai tongan puang matua. Untandai tongan puang matua. Mengenal Dia dengan benar. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari seluruh karya agung penyelamatan Allah bagi kita. Mulai dari berita nubuatan bahwa akan lahir seorang penyelamat dan kemudian lahir di Bethlehem, kemudian menjalani kehidupan, penderitaan sampai mati di kayu salib, dikubur dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tidak sampai di situ saja. Proses yang agung sudah dilalui. Tapi setelah Ia bangkit dari antara orang mati, maka Ia naik ke surga. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara adalah wujud cinta kasih Allah yang sungguh luar biasa bagi kita manusia. Bahwa Allah sungguh mencintai kita. Sehingga Ia mau datang menyelamatkan kita. Dan kemudian Yesus kembali. Untuk apa Dia pergi? Untuk menyiapkan tempat bagi siapa? Halo? Bagi saya. Bagi saudara. Bagi kita semua. Jadi saudara-saudara, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini ada tiga hal yang kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama ialah janji. Ada yang sudah pernah dijanji di sini? Halo? Sudah pernah dijanji? Hah? Atau ada yang tidak pernah dijanji? Pasti semua minimal. Ya tinggallah di rumah, nanti kalau saya pulang aku akan bawakan kue atau apa segala ya. Kalau bagi yang sudah tua-tua ini, ingat dulu, sudah pernah janji? Ya, tidak ada yang lain selain engkau. Tuh kan? Dijanji. Itu janji. Nah sekarang kita akan melihat itu. Janji Tuhan Yesus bagi orang yang percaya. Yang bawa Alkitab, kita boleh melihat Yohanes 14. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah berjanji bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab apa? Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu luar biasa. Kamu pun berada. Lalu apa janji Yesus lagi? Ayat 16 mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Dan itu yang sudah disampaikan oleh Injil Lukas pasal yang ke-24 tadi. Kita sudah baca bersama-sama bagaimana Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus apa? Tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi. Saya ulang, tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Janji Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, janji adalah suatu hal yang amat penting bagi kita.
bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memberi kekuatan dan semangat bagi orang yang percaya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8a, kita membaca di situ dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Para murid menjadi semangat sekali ketika Roh turun atas mereka. Tak takut lagi untuk bersaksi. Bahkan rela mati karena menyaksikan tentang Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus pun pernah menyampaikan itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Bacaan kita tadi mengungkapkan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pertama, Rasul Paulus mengingat orang-orang yang ada di Efesus karena apa? Pekerjaan Roh Kudus membuat mereka selalu mempedulikan sesama. Hidup mereka sungguh luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Paulus katakan begini. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Mengapa terjadi itu? Karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah mewujudkan ini saling mengasihi satu dengan yang lain, itu berarti ada Roh Kudus di dalam diri kita. Hal yang kedua, yang Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang yang ada di Efesus, yaitu setelah mengingat iman yang sungguh luar biasa itu, Rasul Paulus kemudian meminta kepada Bapa. Meminta kepada Bapa. Supaya apa? Ayat 17. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus ingin agar orang percaya, orang-orang di Efesus itu semakin mengenal dengan benar tentang Allah. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Sudah ada pengenalan yang sungguh-sungguh? Halo? Amin. Sudah mengenal dengan sungguh-sungguh Yesus? Amin. Nah, saudaraku, pengenalan yang sungguh-sungguh. Tentu hari ini kita rindu supaya roh hikmat akan menguasai dan menuntun hidup kita. Amin. Amin. Roh Kudus menuntun hidup kita. Nah, saudara-saudara, apabila roh hikmat dan wahyu sudah menuntun hidup kita, maka kita akan mengenal Tuhan itu dengan benar dan membuat mata hati kita terang untuk mampu melihat setiap keadaan, mampu melihat orang-orang yang menderita seperti orang Efesus dan memberikan pertolongan kepada mereka, mampu melihat jalan yang benar sehingga kita berjalan dan tidak akan terantuk oleh batu karena mata hati kita terang untuk melihat. Kita bayangkan ketika suatu kegelapan dan kita berjalan, kita tidak tahu ada bahaya di sana karena tidak terang. Ketika kalau mata hati itu terang, maka percaya kita mampu melihat segala-galanya. Segala sesuatu yang tidak benar lalu kita benarkan. Kita ubah segala sesuatu yang tidak baik lalu kita memperbaikinya. Nah, itulah roh hikmat. Dan Paulus ingin supaya orang di Efesus itu dituntun oleh roh hikmat dan wahyu. Dan juga tiba pada kita pada hari ini, yaitu roh hikmat dan wahyu kiranya menuntun jemaat Bethlehem Parapo, sehingga kita betul-betul mampu mengenal dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus itu, bahwa dia adalah juru selamat kita
dan mampu melihat segala sesuatu yang akan kita rubah, karena kita dapat melakukan sesuatu perubahan yang baik itu hanya karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saudara, tidak akan mungkin. Oleh karena itu, Roh hikmat kiranya menuntun hidup kita. Hal yang kedua yang kita akan renungkan serangkaian dengan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ialah soal pengutusan. Pengutusan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kalau kita baca bersama-sama, Yesus mengutus mereka untuk menjadi saksi dari mana? Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Di mana ke ujung bumi itu? Halo? Tidak kelihatan? Di ujung bumi itu, siapa yang anak sekolah di sini yang pernah mencoba untuk yang berkeliling dunia, tetapi ternyata kembali ke tempatnya? Siapa namanya? Bukan Columbus juga ya? Berkeliling dunia dan kembali pada dirinya. Jadi saudara-saudaraku, sebenarnya ada yang mengatakan begini, sebenarnya ujung bumi itu adalah diri sendiri. Karena itu tidak ada artinya kita berkeliling bersaksi kalau kita tidak merubah diri sendiri. Untuk apa kita datang di sini? Beribadah, menyaksikan tentang Yesus Kristus yang naik ke surga, bersaksi kalau diri kita tidak rubah sendiri. Jadi saudara-saudara, persoalan yang sangat besar. Dan berat adalah apa? Mengubah diri sendiri. Karena apa? Biarpun bagaimana orang mengarahkan kita, biarpun bagaimana orang membimbing kita, kalau kita sendiri mau berubah, tidak akan mungkin berubah. Jadi kita akan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, kembali pada diri kita sendiri. Nah saudara-saudara, apa yang menjadi jaminan kita untuk menjadi saksi kepada dunia dan juga untuk diri kita sendiri? Roh Kudus. Bacaan kita tadi dalam Yohanes 14 ayat 6 itu mengatakan, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya, yaitu roh kebenaran akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dan juga ketika kita membaca Matius pasal 28 ayat 19 itu mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka. Jadi kita harus menjalankan itu, menjadi saksi, membuat orang bertobat dan mengajar mereka. Saudaraku, Yesus mengutus para muridnya dan mereka betul-betul bersemangat untuk menjadi saksinya. Mereka tidak takut lagi memberitakan Yesus Kristus yang telah bangkit dan juga yang telah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya. Dan sesungguhnya kita semua ini adalah orang yang diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi saksinya. Halo jemaat Tuhan, siap diutus? Siap? Kalau PPGT bagaimana? Kader siap? Ya, itu PPGT. Ya. Nah karena itu, kalau kita mau siap diutus, maka PKB harus menyebutnya dengan cara apa? Salam PKB! Wah, itu semangatnya PKB. Ketika Anda siap, maka berikan semangat yang luar biasa. Dan bagi PWGT, jayalah selalu. Ya, jayalah selalu.
Dan kalau sekolah minggu itu bagaimana? Luar biasa. Nah, saudara-saudara, diutus. Jadi sekarang ini dunia sedang menanti kita. Dan hal yang ketiga yang kita renungkan dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah penantian. Bapak Ibu, ada yang sudah pernah menanti di sini? Halo? Bagaimana rasanya menanti? Capek. Mengapa Bapak Ibu menanti sesuatu? Karena apa? Harapan. Karena apa? Rindu. Karena apa? Cinta. Cinta, ya kan? Jadi ketika kita menantikan Yesus Kristus, apakah kita betul-betul cinta Yesus? Amin. Ya, kalau kita tidak rindu pada Yesus, untuk apa kita menanti? Penantian kita itu ya adalah seperti seorang mempelai yang saling merindukan satu dengan yang lain. Yesus menanti kita di sana, rindu supaya di tempat di mana Ia ada, kita di sana. Kita di sini sedang menanti, kita mau rindu ke sana, supaya ketika kita pergi, kita juga akan ada di sana. Dua hal yang tidak bisa berpisah. Jangan sampai kerinduannya Yesus di sana sia-sia. Dia menanti kita di sana, rindu supaya kita masuk semua di sana. Jangan-jangan kita tidak ada yang masuk di sini, tapi semua mau masuk di sana. Amin. Sudah ada yang mau ke sana? Ya, tidak ada yang tidak mau. Kita semua akan ke sana, tapi harus punya kerinduan. Karena itu dalam penantian ini Bapak Ibu, mari kita betul-betul menyatakan sebuah harapan kita dengan rasa cinta yang luar biasa. Ya, karena apa? Yesus akan datang secara tidak nyana untuk siapa? Menjemput siapa? Kita. Bagus sekali kata kita itu. Karena apa? Sudah melibatkan istri, anak-anak, suami, semua. Mengapa ini penting? Karena dikatakan pada saat Yesus datang, dua orang di ladang, mungkin suatu suami istri, satu diangkat, istri diangkat, bapak-bapak tinggal melongo. Ada yang mau istrinya saja diangkat di sini? Tidak mau. Iya, tidak ada yang mau. Iya. Tapi kita akan buktikan kalau tidak ada yang mau ditinggal istrinya dan Yesus saja diangkat, di istrinya saja diangkat, maka nyatakan lagi bersama-samaan. Marah kalau ditinggal istrinya di rumah, tidak pergi ibadah. Kenapa kau tinggal saya? Kayak bangmu kadang kimu male dan sebagainya. Ada yang marah ditinggal istrinya di rumah, tidak pergi ibadah. Amin. Iya, saya tidak tahu. Mudah-mudahan ada yang marah karena istrinya pergi ibadah dan ia tidak pergi ibadah. Ya, karena apa? Yesus datang mengangkat, satu yang diangkat, satu yang tinggal. Ya, siapa tahu juga ada yang bapak-bapaknya diangkat, istrinya tinggal. Halo istri-istri, mau ditinggalkan supaya bapak saja diangkat? Tidak mau? Ya, karena itu wujudkan kebersamaan dalam penantian ini. Jaga diri kita, jaga iman kita, jaga kebersamaan kita, supaya kalau Yesus datang semuanya akan diangkat. Karena itu hati-hati, jangan sampai Yesus datang kita sibuk main game, tiba-tiba Yesus datang, yang tidak main game diangkat karena dia sedang doa. Ya, bukan berarti game tidak bagus. Atau jangan-jangan ada yang sedang TikTok, lalu Yesus datang dan dia tidak diangkat. Tapi saya mengatakan bahwa kerjakanlah pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah lengah, karena Yesus akan datang segera untuk mengangkat kita sekalian. Karena itu pastikan hari ini bahwa kita mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh
Dan pastikan hari ini bahwa kalau Yesus kembali, kita semua akan diangkat bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kita akan diangkat bersama-sama dan akan ada bersama dengan Kristus di sana. Amin. Teman-teman telah mendengarkan Terpuji Tuhan. khotbah dari Bapak Pendeta sampai Simak SDH, pendeta yang bertugas di Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Prabu pada perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hari Kamis 18 Mei tahun 2023 yang dilaksanakan di objek wisata Taman Pinus Tok Nagga Ulu Salu,